Assalamualaikum teman-teman. Pernah nggak sih kalian dengar ada yang bilang istri Rasulullah itu 11 orang, tapi ada juga yang bilang 12? Nah, ternyata dua-duanya nggak salah banget. Yuk, kita bahas tuntas, lengkap dengan dalil dan kisah singkatnya. 1. Khadijah binti Khuwailid, cinta pertama Rasulullah. Khadijah adalah istri pertama Rasulullah, wanita terpandang di Makkah, dikenal dengan julukan Ats-Tsahirah, wanita suci. Beliau yang lebih dulu melamar Nabi karena kagum pada kejujuran dan akhlaknya. Saat menikah, usia Khadijah 40 tahun, Nabi 25 tahun. Selama hidup Khadijah, Rasulullah tidak pernah menikah dengan wanita lain. Beliaulah yang menenangkan Nabi ketika wahyu pertama turun di Gua Hira. Allah tidak akan menghinakanmu. Engkau menolong yang lemah dan berkata jujur. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari pernikahan ini lahir 6 anak, termasuk Fatimah Az-Zahra. Khadijah wafat 3 tahun sebelum hijrah, dan Nabi selalu mengenangnya dengan penuh cinta. 2. Saudah binti Zam'ah, istri yang penuh kesabaran. Setelah Khadijah wafat, Rasulullah menikah dengan Saudah binti Zam'ah, seorang janda yang telah memeluk Islam dan ikut hijrah ke Habasyah. Saudah dikenal sebagai wanita sabar, lucu, dan dermawan. Beliau banyak membantu Nabi mengurus rumah tangga dan anak-anak beliau setelah wafatnya Khadijah. Dalam riwayat disebut, Saudah sempat ingin diceraikan karena khawatir tak bisa memenuhi hak Nabi. Tapi ia berkata dengan tulus, "Aku hanya ingin dibangkitkan kelak sebagai istrimu di surga." Maka Nabi Muhammad tetap mempertahankannya. Hadis riwayat Muslim. Beliau menjadi teladan tentang ketulusan cinta dan kesetiaan tanpa pamrih. 3. Aisyah binti Abu Bakar, si cerdas dan tercinta. Aisyah radhiyallahu anhu adalah putri sahabat terdekat Nabi, Abu Bakar Asy-Syiddiq. Beliau dikenal cerdas, hafal hadis, dan sangat peka terhadap ilmu agama. Rasulullah sering memanggilnya dengan lembut, "Ya Aish, Humairah." Dari Aisyah, kita mendapat ribuan hadis tentang kehidupan Rasulullah. Dalam hadis sahih disebut, "Wahai Rasulullah, siapakah manusia yang paling engkau cintai?" Beliau menjawab, "Aisyah." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Aisyah menjadi istri termuda Rasulullah dan hidup lama setelah beliau wafat, menjadi guru bagi banyak sahabat. Beliau teladan bagi wanita muslimah, cerdas, tegas, dan berilmu. 4. Hafsyah binti Umar, penjaga mushaf Al-Quran. Hafsyah radhiyallahu an adalah putri Umar bin Khattab, salah satu sahabat terdekat Rasulullah. Beliau seorang wanita tegas, cerdas, dan kuat semangat ibadahnya. Rasulullah menikahinya setelah suaminya wafat dalam perang Badar. Hafsyah hidup sederhana dan dikenal suka berpuasa serta sholat malam. Setelah Nabi wafat, mushaf Al-Quran pertama kali disimpan di rumah Hafsyah atas kepercayaan Khalifah Umar dan Utsman. Dalam hadis disebutkan, Rasulullah pernah bersabda, "Dia banyak berpuasa dan sholat malam." Hadis riwayat An-Nasai. Hafsyah memberi teladan bahwa wanita berilmu dan beribadah punya tempat mulia di sisi Allah. 5. Zainab binti Khuzaimah, Ummul Masakin, ibu orang miskin. Zainab binti Khuzaimah radhiyallahu anhu dikenal dengan julukan Ummul Masakin, artinya ibu orang-orang miskin, karena beliau sangat dermawan dan penuh kasih pada kaum lemah. Sebelum menikah dengan Rasulullah, beliau adalah janda dari salah satu sahabat yang gugur di perang. Rasulullah menikahinya sebagai bentuk penghormatan dan kasih.
Namun, pernikahan mereka tidak berlangsung lama. Zainab wafat hanya 2 atau 3 bulan setelah menikah. Dalam sejarah disebut, Nabi Muhammad sangat menghormatinya dan memerintahkan agar ia dimakamkan dengan penuh kehormatan di Baqi. Zainab memberi teladan bahwa kedermawanan dan kasih sayang bisa menjadi jalan menuju kemuliaan di sisi Allah. 6. Ummu Salamah, Hindun binti Abi Umayyah, si bijak dan penyabar. Ummu Salamah radhiyallahu anhu adalah salah satu wanita Quraisy yang cerdas, sabar, dan penuh hikmah. Beliau dan suaminya termasuk orang pertama yang berhijrah ke Habasyah, lalu ke Madinah. Setelah suaminya wafat dalam perang, Rasulullah menikahinya untuk menghibur dan melindunginya. Ummu Salamah dikenal bijaksana dalam memberi nasihat. Dalam peristiwa perjanjian Hudaybiyah, dialah yang memberi saran agar Nabi segera mencukur rambutnya lebih dulu, dan saran itu membuat para sahabat mengikuti beliau. Nabi Muhammad sangat menghormatinya, dan banyak hadis diriwayatkan darinya. Beliau teladan bagi wanita muslimah yang tabah dan berpikir bijak dalam menghadapi ujian hidup. 7. Zainab binti Jahsy, pernikahan yang ditetapkan oleh Allah. Zainab binti Jahsy radhiyallahu anhu adalah sepupu Rasulullah, putri dari bibi beliau, Umaymah binti Abdul Muthalib. Awalnya Zainab menikah dengan Zaid bin Haritsah, anak angkat Rasulullah. Namun, pernikahan mereka tidak bertahan lama. Setelah Zaid menceraikannya, turunlah wahyu dari Allah yang memerintahkan Rasulullah untuk menikahi Zainab. Allah berfirman dalam Quran Surah Al-Ahzab ayat 37, "Maka ketika Zaid telah selesai terhadap istrinya, kami nikahkan engkau dengannya." Pernikahan ini menegaskan bahwa anak angkat tidak sama kedudukannya dengan anak kandung dan tidak ada larangan menikahi mantan istri anak angkat. Zainab dikenal dermawan, rajin beribadah, dan rendah hati. Rasulullah bersabda, "Yang paling cepat menyusulku di antara kalian adalah yang paling panjang tangannya." Dan ternyata Zainablah yang wafat lebih dulu karena paling dermawan. 8. Juwairiyah binti Al-Harits, pembawa berkah bagi kaumnya. Juwairiyah binti Al-Harits radhiyallahu anha berasal dari Bani Mustalik, salah satu kabilah Arab yang awalnya memerangi kaum muslimin. Ketika mereka kalah, Juwairiyah tertawan dan kemudian dibebaskan serta dinikahi oleh Rasulullah. Begitu Rasulullah menikahinya, para sahabat pun membebaskan ratusan tawanan dari kaumnya sambil berkata, "Mereka adalah keluarga Rasulullah." Peristiwa itu membuat seluruh Bani Masalik masuk Islam dengan sukarela. Aisyah radhiyallahu anhu berkata, "Aku tidak pernah melihat wanita yang lebih membawa berkah bagi kaumnya selain Juwairiyah." Hadis riwayat Ahmad. Juwairiyah menjadi teladan tentang bagaimana satu kebaikan bisa mengubah banyak hati. 9. Ummu Habibah, Ramlah binti Abu Sufyan, keteguhan di negeri asing. Ummu Habibah radhiyallahu anhu atau Ramlah binti Abu Sufyan adalah putri dari Abu Sufyan, pemimpin besar Quraisy yang dulu memusuhi Islam. Beliau memeluk Islam sejak awal dakwah dan berhijrah ke Habasyah, Ethiopia bersama suaminya. Namun, di sana suaminya murtad dan meninggal dunia, meninggalkan Ummu Habibah sendirian di negeri asing. Rasulullah yang mendengar kabarnya, mengirim utusan ke Raja Najasyi untuk melamarnya dari kejauhan. Lamaran itu diterima, dan pernikahan dilangsungkan di Habasyah, menjadikannya salah satu pernikahan yang paling indah dan penuh hikmah dalam sejarah. Ummu Habibah dikenal tegar dalam iman dan sabar menghadapi ujian hidup. Beliau pernah berkata kepada ayahnya, Abu Sufyan, saat masih musyrik, "Engkau tidak boleh duduk di atas tikar Rasulullah karena engkau najis dalam kesyirikan."
Teladan luar biasa dari seorang wanita beriman dan berprinsip. 10. Syafiyah binti Huyai, dari tawanan menjadi istri mulia. Syafiyah binti Huyai radhiyallahu berasal dari Bani Nadhir, keturunan bangsa Yahudi di Madinah. Ayahnya adalah salah satu pemimpin besar sukunya. Saat perang Khaybar, sukunya kalah dan Syafiyah tertawan. Rasulullah kemudian membebaskannya dan menikahinya dengan penuh kehormatan. Para sahabat berkata bahwa Rasulullah memberi Syafiyah pilihan. Jika engkau mau, engkau bebas kembali kepada keluargamu. Jika engkau mau, engkau menjadi istriku. Dan Syafiyah memilih menjadi istri beliau. Ia dikenal lembut, penyabar, dan tulus dalam keislamannya. Rasulullah memperlakukannya dengan penuh kasih dan tidak membeda-bedakan asal keturunan. Syafiyah memberi teladan bahwa kemuliaan sejati bukan dari suku atau harta, tapi dari iman dan ketulusan hati. 11. Maimunah binti Al-Harits, istri terakhir Rasulullah. Maimunah binti Al-Harits radhiyallahu anhu adalah wanita terakhir yang dinikahi Rasulullah. Beliau dikenal sabar, dermawan, dan sangat menghormati Nabi. Pernikahan mereka berlangsung di daerah Sarf, dekat Mekah, setelah perjanjian Hudaibiyah, sekitar tahun ke-7 Hijriah. Maimunah yang saat itu telah menjanda berkata dengan tulus, "Aku menyerahkan diriku kepada Rasulullah demi keridaan Allah dan Rasul-Nya." Rasulullah bersabda tentangnya, "Dia adalah wanita yang paling baik di antara yang beriman." Hadis riwayat Muslim. Maimunah wafat di tempat yang sama ia pernah dinikahi dan dimakamkan di sana. Beliau menjadi teladan tentang ketulusan cinta dan kesetiaan hingga akhir hayat. 12. Raihanah binti Zaid, yang masih diperdebatkan. Nah, ini dia yang bikin angka jadi 12. Sebagian ulama mengatakan Rasulullah menikahinya, tapi sebagian lain bilang beliau tidak menikahi, hanya membebaskannya dan menjadikannya sahaya yang mulia. Riwayat Ibnu Sa'ad dalam Tabaqat Al-Kubra menyebut Nabi menikahinya. Tapi ulama besar seperti Ibnu Hajar dan Ibnu Qayyim berpendapat tidak ada akad nikah yang sahih. Jadi, status Raihanah masih diperdebatkan. Kalau dihitung, total jadi 12, tapi kalau enggak, ia 11 istri sah. Masya Allah, dari setiap istri Rasulullah kita bisa belajar banyak. Ada yang sabar, ada yang cerdas, ada yang dermawan, dan semuanya punya peran penting dalam sejarah Islam. Jadi, bukan cuma soal jumlahnya, tapi tentang hikmah di balik pernikahan mereka. Kalau kalian suka pembahasan kayak gini, jangan lupa like, share, dan subscribe, biar nggak ketinggalan kisah Islam berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya menutup video ini, izinkan saya dengan penuh rasa hormat dan kerendahan hati untuk memohon maaf jika dalam video ini terdapat kesalahan, baik dalam bentuk gambar, video, dan kata-kata, atau penyampaian informasi yang kurang jelas atau tidak sesuai. Kami menyadari bahwa sebagai manusia biasa, kami tidak luput dari kekurangan dan kekhilafan. Segala kebenaran yang disampaikan dalam video ini berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan segala kesalahan adalah murni dari keterbatasan dan kekurangan kami sendiri. Kami sangat berharap bahwa apa yang telah disampaikan dapat memberikan manfaat, menambah ilmu, dan memperkuat keimanan kita bersama. Jika ada pandangan yang berbeda atau hal yang perlu dikoreksi, kami sangat terbuka untuk menerima masukan dan saran yang membangun demi kebaikan bersama. Dukungan Anda sangat berarti bagi kami. Oleh karena itu, jangan lupa untuk memberikan like, komentar, serta subscribe agar kami bisa terus menyajikan video-video edukatif dan bermanfaat di masa mendatang. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan petunjuk, keberkahan, dan perlindungan kepada kita semua dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Jazakallahu khairan.